279 juta bukan jumlah penduduk, tapi jumlah data peserta BPJS Kesehatan yang bocor. NIK, nama, alamat, nomor telepon, bahkan informasi kesehatan, semua tersebar bebas di dark web. Gak pakai lama, gak pakai basa-basi, ayo kita bahas. Pada Mei 2022, seorang hacker mengaku punya 279 juta data peserta BPJS. Dia jual di forum gelap. Harganya cuma 0,1 Bitcoin, sekitar 30 jutaan yang termasuk murah. Padahal isinya mahal. Satu data orang Indonesia bisa dipakai untuk pinjol ilegal, penipuan identitas, bahkan klaim palsu BPJS. Di dunia IT ada namanya security posture. Bahasa Indonesianya, postur keamanan. Gambaran seberapa siap sebuah institusi menghadapi serangan. BPJS saat itu, posturnya rendah, sangat rendah. Coba kita lihat faktanya. Data sensitif tidak dienkripsi, sistem pakai protokol lawas, celah keamanan tidak segera ditambal. Monitoring ada, tapi tidak berfungsi. BPJS baru sadar data bocor setelah ramai di media sosial, bukan dari sistem deteksi dini. Ini kelalaian klasik. Institusi besar, dana besar, tapi kesiapan keamanannya yang kecil. Postur tubuh keamanan seperti pasien yang sakit kronis. Sekarang kita naik ke level etika, tanggung jawab penyelenggara sistem. Di Indonesia, ada aturan jelas. Pasal 26 UU ITE menyebut setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin kerahasiaan data pribadi. Artinya apa? BPJS punya kewajiban hukum dan moral untuk melindungi data peserta. Bukan hanya tugas teknis, tapi juga tugas etis. Faktanya, mereka gagal. Bukan karena serangan terlalu canggih, tapi karena lalai. Lalai dalam hal yang seharusnya menjadi prioritas. Ketika penyelenggara sistem lalai, yang dirugikan bukan hanya institusi, tapi kepercayaan publik. Masyarakat jadi ragu. Sekarang kita ke sisi yang paling nyata. Bukan angka, bukan laporan, tapi kehidupan nyata. Sejak data bocor, telepon penipuan datang siang malam. Ada yang mengaku petugas BPJS minta verifikasi. Ada yang minta bayar denda. Tautan palsu dikirim massal atas nama BPJS. Sekali klik, rekening bisa kosong. Ini yang disebut pelanggaran privasi. Data pribadi bukan rahasia lagi. Identitas digital seseorang bisa dipalsukan, dipakai untuk kejahatan. Dan yang paling menyakitkan, korban tidak bisa berbuat banyak. Sulit mengganti NIK, sulit mengganti data kesehatan. Sekali bocor, selamanya bocor. Tapi berhenti dirasa takut saja tidak cukup. Yang kita butuhkan sekarang adalah perlindungan nyata. Bukan hanya untuk BPJS, tetapi untuk semua institusi yang mengelola data publik. 1. Enkripsi data sensitif. NIK, alamat, informasi kesehatan harus dienkripsi. Kalau bocor pun tidak bisa dibaca. 2. Audit dan monitoring real time. Jangan nunggu diumumkan hacker. Sistem deteksi dini itu wajib, bukan pelengkap. 3. Perbaiki security posture secara berkala. Evaluasi rutin, sertifikasi keamanan, postur yang kuat mencegah serangan sebelum terjadi. Dan yang tidak kalah penting, edukasi masyarakat. Jangan sembarangan kasih data, jangan klik tautan mencurigakan. Karena tanggung jawab ini milik kita semua. Pertanyaan besarnya, apakah data kita aman di tangan institusi manapun setelah kasus ini? Jawabannya tergantung. Tergantung apakah mereka mau belajar dari kesalahan atau mengulang kelalaian yang sama. 279 juta data bocor, angka yang tidak boleh terulang. Jaga data pribadi, karena di era digital, data itu nyawa. Sekian dari saya. Terima kasih.